Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soul Land 3 Chapter 1029. Chapter 1029, Pertempuran Keterampilan. Setelah memikirkannya dengan cermat, Tang Wulin mulai menyempurnakan desain untuk misianya. Ling Wuyue telah banyak membantunya dalam aspek ini. Sebagai Master S Misha, status Ling Wuyue di ketentaraan bahkan lebih tinggi dari Jiang Wuyue. Hari ini, dia dan Ling Wuyue akan ambil bagian di babak sistem gugur. Sesuai aturan, kontestan dari cabang yang sama dalam kompetisi tidak akan saling berhadapan selama babak sistem gugur. Melenturkan Misha dan mengacungkan tombaknya, Tang Wulin memandang lawannya. Dari kebetulan belaka, jumlahnya ketika dia bertarung dalam pertarungan Master Jiwa adalah 33. Dalam pertempuran Misha, nomornya 66. Itu mudah diingat. Lawannya juga mengoperasikan Misha jarak dekat, tapi anehnya, itu tidak memiliki senjata ofensif. Sebaliknya, itu memegang perisai, yang tampak sangat tebal dan berat. Itu bukan pemandangan langka bagi pengguna Misha jarak dekat untuk menggunakan perisai. Namun, dalam kasus seperti itu, mereka bertanggung jawab atas pertahanan garis depan dalam pertempuran tim. Namun, ini adalah kompetisi. Apakah dia tidak akan dirugikan menggunakan perisai sebagai senjata selama pertandingan kompetitif? Ini berarti lawannya telah menyerah pada sebagian besar kemampuan ofensifnya. Namun, Tang Wulin tidak meremehkan lawannya hanya karena menggunakan perisai. Mengingat dia bisa masuk ke babak final, lawan ini jelas bukan pertandingan biasa. Jika dia bersikeras menggunakan perisai, itu berarti lawan ini sangat percaya diri dengan kekuatan perisainya. Ling Wuyue telah mengajari Tang Wulin sebelumnya bahwa tidak perlu takut pada lawan yang memegang senjata biasa dalam pertarungan antar Misha. Namun, saat lawannya menggunakan senjata yang di luar kebiasaan, sebaiknya dia lebih berhati-hati. Ada juga lebih banyak variabel jika lawannya menggunakan Misha jarak dekat. Itulah mengapa ketika Tang Wulin melihat lawannya menggunakan perisai, dia tidak lengah tetapi menjadi lebih berhati-hati. Dia masih tidak bisa sepenuhnya mengendalikan tubuhnya sendiri, tetapi dia telah mendapatkan perintah yang lebih baik dari Misha-nya. Bagaimanapun, yang perlu dia lakukan hanyalah memasukkannya dengan kekuatan jiwa dan mengendalikan gerakannya dengan tangannya. Pertandingan dimulai sekarang. Dengan pengumuman suara elektronik, babak knockout pertama Tang Wulin di final Misha Battle telah resmi dimulai. Lawannya menyerang ke arahnya tanpa ragu-ragu. Dia memegang perisai di tangannya dan tidak mengangkatnya di depan dirinya sebagai pertahanan. Perisainya tergantung berat di sisinya saat dia berlari ke Tang Wulin dengan langkah besar. Langkahnya tegas, tetapi tidak ada perubahan lain yang dapat dideteksi. Tang Wulin juga pindah. Mekaniknya hanya bisa melepaskan kekuatannya saat bergerak. Dia mengarahkan Misha-nya sehingga bergerak cepat saat itu menyerang lawannya. Kedua kontestan saling mendekat. Tepat ketika hanya ada jarak 50 meter terakhir di antara mereka, lawannya, Misha nomor 161, melakukan langkah pertama. Dia mengayunkan tangan kanannya dan melemparkan perisai bundar itu. Perisai itu berputar dengan cepat dan terbang langsung ke arah Tang Wulin secara langsung. Perisai itu anggun dan liar pada saat bersamaan. Untuk bisa membuat perisai berputar dengan kecepatan tinggi tanpa membelok keluar jalur jelas membutuhkan banyak keahlian. Seperti yang diharapkan, perisai ini tidak hanya digunakan untuk pertahanan. Tang Wulin berasumsi bahwa gaya bertarung orang ini akan mirip dengan Ling Wuyue. Dia bukan lagi Master Misha yang hanya tahu bagaimana menyerang musuh secara langsung. Tombak di tangannya muncul dengan cepat dengan ujungnya mengarah ke langit. Itu mendorong di tengah-tengah bagian bawah perisai dengan sangat presisi. Ling Wuyue telah memberitahunya bahwa inti dari semua senjata pemintal terletak di tengah-tengah rotasi. Jika dia bisa mematahkan titik itu, energi lawannya akan terganggu, dan mereka akan kehilangan kendali atas senjata mereka. Kekuatan spiritual Tang Wulin juga meningkat pesat. Dia jauh lebih baik dalam membidik dan mengatur waktu serangannya secara alami. Ujung tombak bertabrakan dengan perisai bundar, mengguncangnya sedikit. Setelah memukul ujung tombak, tombak itu melayang ke atas seolah-olah melompati air dan terbang di atas kepala Misha Tang Wulin. Pada saat itu, kedua lawan saling berhadapan dalam jarak dekat. Lawannya tidak lagi memiliki senjata di tangannya, karena telah membuang perisainya. Dengan tombaknya mengarah ke atas, Tang Wulin menusuk langsung ke dada lawannya. Dalam sekejap ini, kekuatan tombaknya meningkat pesat.
Itu merobek udara dan mengeluarkan pekikan yang memekakkan telinga. Dengan momentum pengisian Tang Wulin, kesadaran tombak secara alami terbentuk dan memenuhi udara dengan aura yang mengerikan. Lawannya tiba-tiba berhenti di jalurnya. Dia menginjakkan kakinya dengan kuat di tanah dan sedikit memiringkan tubuh bagian atasnya ke samping. Tidak memiliki senjata, dia menepuk sisi ujung tombak dengan satu tangan dan meraih tiang tombak dengan tangan lainnya, sementara Misha-nya menghindari pukulan itu. Dengan manuver itu, roh Tang Wulin tiba-tiba hidup kembali. Di belakang dia, keterampilan hebat. Dia segera memahami teknik lawannya pada saat itu juga. Lawannya bermaksud untuk meraih tombak dengan tangan kosong dan perisai yang telah melewati kepalanya terbang ke arahnya seperti bumerang yang diarahkan ke punggungnya. Jika senjatanya dicengkeram dan punggungnya terbuka untuk serangan, dia bisa menahan beban serangan itu atau menyerah pada senjatanya untuk menghindarinya. Terlepas dari tindakan balasan yang dia pilih, lawannya akan segera berada di atas angin. Namun, Tang Wulin tidak akan pernah memberi lawannya kesempatan seperti itu. Setelah mempelajari strategi lawannya, dia bereaksi dengan cepat, menarik kembali tombaknya secepat kilat. Aura luar biasa menghilang seketika, tetapi kesadaran tombak masih bertahan di udara seperti bayangan tombak. Tiang tombak ditarik. Tanpa menoleh ke belakang, benda itu menghantam perisai di belakangnya dengan dentang keras. Misha Tang Wulin memanfaatkan momentum dari dampak perisai saat dia mengaktifkan pendorong Misha-nya. Kecepatannya meningkat secara eksplosif, dan dia menabrak dada Misha lawannya. Tangan lawannya menembus bayangan tombak di udara. Dia tidak meraih apapun. Ledakan. Suara mereka bertabrakan seperti ledakan. Kedua Misha digulung mundur sebelum berpisah. Perisai lain muncul di tangan nomor 161. Itu juga perisai bundar, tapi perisai ini berwarna emas gelap. Ada pola samar yang menyerupai cangkang kura-kura di atasnya. Mundur yang kuat membuat Tang Wulin mundur pada jarak yang lebih jauh, jelas lebih besar dari lawan-lawannya. Seperti yang diharapkan, jiwa bela dirinya juga merupakan perisai. Ketika dia melihat bahwa tidak ada cara untuk menghindari tackle tersebut, nomor 161 dipaksa untuk melepaskan jiwa bela dirinya sendiri. Perisai emas gelap di tangan nomor 161 bersinar, dan perisai bundar yang ditangkis oleh tombak terbang kembali ke tangannya. Misha-nya sekarang dipersenjatai dengan dua perisai. Final adalah final. Kedua lawan hanya mengambil beberapa napas dari awal pertandingan, dan mereka sudah bertarung habis-habisan dengan otak dan kekuatan. Mereka telah bertabrakan dalam serangkaian bentrokan yang cerdik. Tang Wulin memiliki sedikit keuntungan, tetapi dia tidak dapat menekan lawannya. Aura nomor 161 terasa lebih terkumpul sekarang. Jelas, dia mulai menganggap lawan ini di hadapannya dengan lebih serius. Meskipun Tang Wulin merasakan hawa dingin di hatinya, dia juga dipenuhi dengan kegembiraan. Inilah jenis lawan yang dia butuhkan untuk lebih meningkatkan keterampilan bertarungnya. Dalam pertandingan tunggal, dia dikenal karena kebiadabannya karena dia selalu bertarung dengan mengeluarkan kekuatannya sesuka hatinya. Namun, ini tidak berarti bahwa dia tidak menghormati keahlian pengguna. Dia membutuhkan lawan seperti ini, karena kekuatan ekstrim hanya bisa mengeluarkan potensi penuhnya saat melawan skill ahli. Dia akan menunjukkan keahliannya dengan Misha-nya. Semakin kuat lawannya, semakin tinggi semangat bertarungnya. Lawan di hadapannya ini hebat. Dia bisa merasakan bahwa paling banyak, lawannya mungkin hanya sedikit lebih rendah dari Ling Wuyue dalam keterampilan, tetapi basis kultivasinya pasti tidak lebih rendah dari Ling Wuyue. Dia mengangkat tombaknya dan beralih memegangnya dengan kedua tangan. Tang Wulin Misha menyerang lawannya dengan langkah besar lagi. Ujung tombaknya berdenyut dengan aliran cahaya dengan panjang yang tak terhitung jumlahnya. Itu berkedip dengan liar, membuat lawannya sulit untuk memprediksi gerakannya. Sepasang perisai di tangan lawannya juga berdenyut dengan cahaya keemasan gelap yang samar. Kali ini, lawannya tidak bergerak. Dia mempertahankan tubuhnya dengan perisai Misha standar sementara dia mengangkat perisai jiwa bela dirinya secara horizontal. Dia jelas bermaksud menggunakannya untuk menyerang. Tang Wulin menusuk dengan tombaknya. Kesadaran tombak dan cahaya tombak bergabung secara instan. Untuk sesaat, Misha Tang Wulin tampak benar-benar menyatu dengan tombak. Itu berubah menjadi tombak besar dan langsung menutup jarak saat melesat lurus ke arah dada lawannya. Cahaya tombaknya berkedip-kedip dengan pijar putih yang intens. Aura yang berani dan tak tergoyahkan itu menggugah hati penonton. Apakah dia mempertaruhkan segalanya pada serangan tunggal ini? Soul Land 3 Chapter 1030. Chapter 1030, Akhir yang Buas.
Meisha nomor 161 sedikit menekuk lututnya sebelum melemparkan perisai standar yang dipegangnya. Dia kemudian menampilkan serangkaian teknik pertahanan yang kuat. Permukaan pelindung perisai itu hancur saat bersentuhan dengan energi di ujung tombak. Namun, dari posisi jongkoknya, dia mengangkat perisainya secara horizontal, mendorong ujung tombak dan mengubah arah serangannya ke tingkat yang kecil. Serangan Tang Wulin begitu kuat dan memiliki aura yang mendominasi sehingga lawannya tidak dapat mempertahankan dirinya dengan mudah. Namun, Tang Wulin melihat serangkaian bayangan perisai meletus dari perisai bundar. Bayangan perisai menumpuk satu sama lain, mendorong diri mereka sendiri di bawah tombak. Mereka terus menumpuk ke atas, seolah-olah membentuk piramida, mengangkat tombak lapis demi lapis. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Ketika tombak Tang Wulin mencapai Meisha lain, tombak itu sudah mengenai bahu lawannya. Dia bahkan tidak bisa menusuk tubuhnya. Meisha lawannya tiba-tiba muncul dari posisi jongkoknya. Tumpukan bayangan perisai bergerak ke atas saat bayangan bawah mendorong bayangan di atas. Bayangan perisai tumbuh lebih besar saat mereka ditumpuk dan mengangkat tombak Tang Wulin. Pada saat yang sama, tangan lainnya dengan perisai jiwa bela diri menyapu secara horizontal ke arah perut Tang Wulin. Tepi perisai bersinar dengan lingkaran emas gelap tajam yang tidak normal. Tang Wulin memegang tombaknya dengan kedua tangannya. Sementara dia diam-diam memuji lawannya karena manuver pertahanannya yang terampil, dia bersandar dengan pinggang dan melebarkan kakinya. Tiang tombaknya jatuh ke bawah dengan momentum tubuhnya yang turun menuju perisai yang menabrak ke samping milik lawannya. Tiang dan perisai tombak berbenturan bersamaan dengan suara ledakan. Tumpukan bayangan perisai membuat perisai standar tampak 2 kali ukuran aslinya. Bagian yang diperbesar seluruhnya terdiri dari bayangan keemasan gelap. Tanpa ragu, lawannya telah memanfaatkan skill jiwanya. Perisai ini diayunkan secara horizontal, kali ini ditujukan ke tombak Tang Wulin. Setelah ditumpuk 10 kali, kekuatan ofensif serangan ini dinaikkan ke tingkat yang sama sekali baru. Tang Wulin mendengus. Tombak di tangannya berubah menjadi warna platinum. Gelombang esensi darah yang sangat padat tiba-tiba meledak dari tubuhnya. Tombak di tangannya mempertahankan posisinya dengan teguh dan memblokir perisai lawannya dengan keras kepala. Apakah ini adu kekuatan? Ledakan. Bayangan pada perisai standar hancur dan kembali ke pemiliknya. Di sisi lain, tombak Tang Wulin tidak bergerak sedikit pun. Cahaya tombak, yang panjangnya beberapa kaki, tiba-tiba meledak dan tombak hantu yang tak terhitung jumlahnya meledak di depannya. Mereka juga tampak seperti bayangan bertumpuk, tetapi energi tombak Tang Wulin menyerupai hutan bayangan. Dia memegangnya seperti tiang panjang dan mengayunkannya langsung ke lawannya. Meisha nomor 161 jelas membeku sesaat. Dia jelas tidak mengharapkan Meisha Tang Wulin menjadi begitu tangguh dalam hal kekuatan. Dia dengan paksa mencabut sepasang perisainya dan melindungi dirinya dengan mereka saat dia mencoba memblokir tombak hantu Tang Wulin. Namun, kali ini, Tang Wulin telah memasukkan kekuatan garis keturunannya ke Meisha-nya. Seluruh Meisha-nya bersinar dengan kilau platinum. Meskipun perisainya telah menunjukkan pertahanan yang cerdik, itu masih terus kehilangan tempat di bawah perbedaan kekuatan. Tiba-tiba, Meisha nomor 161 mulai berkontraksi. Dengan lolongan aneh, pola cangkang kura-kura di permukaan perisai emas gelapnya meledak sebagai medan energi dan menelan mecanya. Mereka membentuk bola cahaya dan terlempar setelah bertabrakan dengan tombak hantu Tang Wulin, langsung meningkatkan jarak di antara mereka. Aplikasi yang sangat pintar. Tepat ketika Tang Wulin telah mempersiapkan dirinya untuk menindaklanjuti dengan lebih banyak serangan, penglihatannya tiba-tiba kabur. Segala sesuatu di bidang pandangnya tiba-tiba berubah, dan dia merasa pusing. Ini adalah gelombang kejut spasial. Dia hampir tidak punya waktu untuk bereaksi ketika kekuatan isap yang kuat menghampirinya, menarik begitu kuat sehingga Meisha-nya terhuyung-huyung ke depan. Penonton melihat tubuh nomor 161 berkedip dengan cahaya, lalu dia dan Tang Wulin bertukar posisi. Meisha nomor 161 mengayunkan perisainya ke arah Tang Wulin, dan tangan hitam raksasa sepertinya muncul di udara. Membuat satu isyarat ke arah Meisha Tang Wulin, dia terhuyung-huyung ke arahnya dengan serangan ke depan. Ini adalah pemindahan tata ruang struk master jarak dekat. Nomor 161 segera melemparkan sepasang perisainya dan masa bayangan perisai terbentuk, menutupi langit. Di belakangnya, bayangan kura-kura raksasa muncul dan mengeluarkan aura yang kuat. Perisai kura-kura hitam. Saat bertabrakan beberapa saat yang lalu, nomor 161 telah mengamati bahwa nomor 66 di hadapannya ini bukanlah lawan yang dapat diatasi dengan mudah.
Ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang dengan kekuatan sekuat miliknya. Mereka berdua menggunakan mekanisme jarak dekat, oleh karena itu, kekuatan akan menjadi faktor kunci yang bisa mengarahkan pertandingan ke kedua arah. Jika lawannya mampu meningkatkan kekuatannya sendiri sedemikian rupa sehingga dia tidak dapat memblokir serangannya dengan perisainya, maka peluangnya untuk menang melalui perjuangan yang sembrono akan tipis. Keterampilan pertempuran yang ditampilkan oleh Tang Wulin barusan menyaingi miliknya. Nomor 161 memiliki pengalaman yang kaya dalam pertempuran Meisha. Dia telah membuat keputusan, pada saat pertama, untuk meledak dengan kekuatan eksplosif dan berjuang untuk kemenangannya sendiri. Itulah mengapa dia melepaskan dua keterampilan jiwa khasnya. Pertama, dia bertukar tempat dengan Tang Wulin untuk mengganggu momentumnya. Kemudian, dia menggunakan skill pull. Ini adalah tarikan hukum spasial, dan kekuatan saja tidak akan bisa menghentikannya. Itulah mengapa Meisha Tang Wulin terbang ke arahnya dan serangkaian serangan habis-habisannya. Dia akan menyelesaikan tugasnya dalam satu pukulan. Saat Tang Wulin mengalami kejutan sesaat, tombak di tangannya sudah terulur secara horizontal di hadapannya. Keterampilan jiwa lawannya telah berpengaruh terlalu cepat. Mereka begitu cepat sehingga pada saat dia mengetahui apa yang terjadi, bayangan perisai sudah berada di depan hidungnya. Ini berarti bahwa dia bahkan tidak punya waktu untuk mengacungkan tombaknya saat lawannya sedang memukulnya dengan kekuatan penuh. Kemampuan untuk tetap tenang dalam menghadapi bencana jelas merupakan karakteristik yang luar biasa, dan Tang Wulin adalah orang yang memiliki kualitas seperti itu. Ketika dia dihadapkan dengan serangan lawan yang luar biasa, sedikit ide terlintas di benaknya dan cincin jiwa emas kelima bersinar tanpa suara. Keterampilan jiwa cincin garis keturunan kelima yang dia gunakan melawan Ma San sebelumnya akhirnya dilepaskan lagi. Dia tidak menggabungkannya dengan skill jiwa. Itu murni keterampilan cincin jiwa garis keturunan. Seketika, di mata nomor 161, tubuh nomor 66 tampak seperti bayangan. Kemudian, perisainya mendarat di tombak dan Meisha Tang Wulin. Begitu serangannya mengenai, dia merasa ada sesuatu yang salah. Kekuatan dari serangannya sendiri sepertinya telah menghilang seperti batu yang jatuh ke laut. Dampak serangannya tersebar oleh serangkaian getaran kecil. Tak lama kemudian, getaran itu tiba-tiba meningkat secara eksplosif. Perasaan itu menakutkan. Ledakan. Semua bisa melihat bahwa nomor 66 adalah orang yang telah diserang, tetapi nomor 161 yang dikirim terbang. Mekanisme Tang Wulin telah kembali normal setelah mewujudkan bayangan-bayangan sesaat. Seolah-olah itu tidak melakukan apa-apa. Pada saat itu, dia telah memanfaatkan momentum dan menusuk dengan tombaknya. Cahaya tombaknya menyatu saat dia terjun langsung ke arah musuhnya. Getaran yang intens membuat Meisha nomor 161 dan Meisha Masternya menegang sejenak. Dia merasakan gelombang kekuatan yang mengerikan terus-menerus meletus di dalam tubuhnya. Bahkan dengan basis kultivasi peringkat jiwa Douluo Ma San, dia masih terguncang setelah dipukul dengan keterampilan Tang Wulin ini. Kali ini, Tang Wulin agak menahan diri, memilih untuk tidak meledak ke segala arah untuk menghemat energi. Namun, itu tidak kalah menakutkan. Tombaknya melewati dua perisai. Cahaya tombak itu bersinar terang dan dengan cepat menembus tubuh nomor 161. Tak lama kemudian, gelombang getaran muncul kembali. Suara ledakan yang intens kali ini datang dari dalam tubuh nomor 161. Di bawah tatapan para penonton yang terkejut, Meisha nomor 161 diledakkan menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya yang menyembur ke seluruh langit dan tersebar di mana-mana. Nomor 66 melayang perlahan ke tanah, tampak seperti pilar yang menopang langit. Ini. Semua penonton tercengang. Kompetisi ini tidak disiarkan langsung di seluruh jaringan, tetapi penonton masih dapat melihat pertandingan ini dan menontonnya. Pada saat yang sama, ada banyak orang yang memiliki kabin Stardow dan telah memasuki jaringan pertempuran untuk menonton pertandingan ini. Tanpa ragu, ini pasti pertarungan yang dipenuhi dengan kejadian yang mencengangkan. Dari awal pertandingan hingga akhir, hampir setiap detik terjadi bentrokan antara otak dan otot. Ledakan kekuatan yang ditunjukkan Tang Wulin pada akhirnya telah sangat mengejutkan massa. Soul Land 3 Chapter 1031. Chapter 1031, nah, sama seperti selalu. Apakah ini keterampilan cincin jiwa garis keturunan kelima saya? Meskipun itu bukan skill Blood Soul Fusion, Tang Wulin jelas merasa itu lebih menakutkan. Dia mulai memahami keterampilannya ini. Sepertinya itu bukan keterampilan bertarung belaka.
Sebaliknya, ia memiliki kemampuan mengerikan yang dapat dimasukkan ke dalam salah satu keterampilannya. Selain fakta bahwa itu menghabiskan banyak energinya, itu sempurna. Ledakan naga emas. Dia pikir dia harus menamainya seperti itu. Meskipun Tang Wulin telah melakukan semua yang dia bisa untuk mengontrol jumlah kekuatan yang dia masukkan ke dalam serangannya, dia telah menghabiskan lebih dari 60% dari kekuatan jiwa dan kekuatan garis keturunannya setelah menggunakan keterampilan ini 2 kali. Dengan kata lain, skill ini hanya bisa digunakan jika dia menginginkan kekuatan ledakan. Dengan basis kultivasinya saat ini, sepertinya itu masalahnya. Meski begitu, hati Tang Wulin dipenuhi dengan kegembiraan. Itu berarti dia memiliki keterampilan yang sangat kuat dan eksplosif. Gu Yuena mengikat rambut perak panjangnya dengan lembut saat dia duduk di tepi sungai kecil. Dia memandangi wanita Fire Basin Parubaya yang mencuci pakaian mereka di sisi yang berlawanan. Tatapannya tampak hilang. Sedikit rasa sakit melintas diam-diam melewati kedalaman matanya. Namun, secercah harapan segera menyusul. Dia datang menemuiku. Kenapa kamu tidak bergabung denganku? Suara lembut itu terdengar entah dari mana. Dia satu-satunya yang bisa mendengarnya. Aku sudah kalah denganmu. Anda dapat bergabung dengan saya kapan saja Anda mau. Kenapa kamu tidak melakukannya? Terdengar suara itu lagi. Jika Tang Wulin bisa mendengar ini, dia pasti akan terkejut. Itu karena suara itu milik adik perempuannya yang sangat dekat dengannya. Itu suara Na-Er. Gu Yue tidak menanggapi. Dia terus melihat dalam diam ke kejauhan. Kita seharusnya bergabung kembali menjadi satu. Itu adalah ledakan hebat tempo hari yang memisahkan kami. Karena kita telah menyembuhkan melalui Skyridge Velvet Chrysanthemum, mengapa kamu tidak bergabung denganku lagi? Suara Na-Er dipenuhi dengan kebingungan. Gu Yue tetap diam. Pikiran tak berujung sepertinya terkandung dalam sepasang mata ungunya. Namun, ada pula firasat tekad yang tak bisa disangkal. Apa yang salah denganmu? Datang pertanyaan Na-Er. Suaranya mulai tegang. Aku seharusnya membunuhnya. Aku hanya bisa membenamkan diri sepenuhnya dalam apa yang perlu aku lakukan setelah aku membunuhnya. Gu Yue akhirnya berbicara. Tidak akan, kata Na-Er dengan percaya diri. Jika kau mengalahkanku, itu berarti kau tidak mungkin menyerangnya. Itulah mengapa saya yakin Anda tidak akan melakukannya. Gu Yue terdiam beberapa saat. Tiba-tiba, dia berkata, tidak mungkin bagimu untuk menghentikanku sekarang. Anda harus tahu bahwa saya hanya dapat membangkitkan gen Dewa Naga dengan membunuhnya, sehingga membangkitkan Dewa Naga. Alam ilahi tidak lebih. Ini adalah satu-satunya cara bagi kita untuk menciptakan alam ilahi kita sendiri. Kita bisa memimpin klan kita dan memiliki dunia kita sendiri. Ini bukan masalah pribadi. Itu terhubung dengan nasib semua makhluk jiwa, termasuk semua binatang di bidang spasial ini. Jika kita ingin melakukan ini, kita harus menghancurkan umat manusia. Buat mereka tidak berdaya untuk menghentikan kita. Kekecewaan merayap ke dalam suara Na-Er, aku tahu itu. Itulah yang harus kita lakukan. Kenangan Anda juga kenangan saya. Tapi, bisakah kita melakukannya? Jika kita melakukannya, itu membuat kita sama dengan manusia itu. Apakah para dewa benar-benar melakukan kesalahan selama pertempuran di alam ilahi? Apakah kita benar-benar tidak bercacat? Gu Yue menghela nafas. Pada akhirnya, kamu masih menganggap dirimu manusia. Na-Er berkata dengan datar, jika kamu harus berkata seperti itu, saya tidak akan menyangkalnya. Saya awalnya adalah bagian manusia ketika Anda berpisah dari saya. Anda belum memberitahu saya mengapa Anda tidak mau bergabung dengan saya. Anda harus tahu ini. Jika Anda tidak bergabung dengan saya, dan jika secara kebetulan Anda akan melakukan sesuatu yang buruk padanya, saya akan menghentikan Anda apapun yang terjadi. Tatapan Gu Yue berubah menjadi berkabut. Kamu tidak mengerti. Na-Er berkata, kalau begitu buat aku. Gu Yue menggelengkan kepalanya dengan ringan. Tidak, aku tidak bisa memberitahumu. Anda akan tahu kapan saatnya tiba. Na-Er berkata, berapa lama kamu berencana merahasiakan ini darinya? Gu Yue menatap kosong ke kejauhan. Jika memungkinkan, itu akan selamanya. Na-Er sedikit tertegun. Tiba-tiba, dia tertawa dan itu terdengar seperti dering perak. Lihat, sudah kubilang kau tidak akan membunuhnya. Gu Yue berkata, tapi tahukah kau, selain aku, semua anggota klan kita yang lain ingin dia mati. Kita harus kembali. Anda akan pergi. Suara Na-Er jelas bergetar. Jika kamu pergi, apa yang akan terjadi dengan dia?
Jika kamu pergi sekarang, dia pasti akan tahu bahwa kita telah mendapatkan kembali ingatan kita. Gu Yue berkata dengan datar, aku tidak punya pilihan selain pergi. Ditian hampir menemuiku. Dengan kekuatan spiritualnya, tidak akan sulit untuk merasakannya. Saat ini, selama kita tidak berada di puncak kita, kekuatan Ditian akan melampaui kita. Dia menemukan terakhir kali saya tidak bisa membunuh Wulin. Itulah mengapa dia akan melakukannya. Kita hanya bisa bersatu sempurna setelah kita membunuhnya. Tidak, jika kita membunuhnya, kita hanya akan menjadi gila. Kami akan hancur seluruhnya. Suara Na-Er tiba-tiba berubah menjadi dingin. Senyuman masam muncul di tepi bibir Gu Yue. Sejak kita terbelah menjadi dua bagian oleh pedang Asyura dan berubah menjadi naga perak, aku tidak pernah merasa serapuh diriku sekarang, dan aku tidak suka perasaan ini. Gu Yue, ada sesuatu yang selalu ingin aku tanyakan padamu, tiba-tiba Na-Er berkata. Apa? Na-Er berhenti sejenak sebelum berkata, saat kamu berada di sisinya, apakah kamu bahagia? Gu Yue terdiam. Dia berdiri dan pergi berjongkok di tepi sungai. Dia mengambil air dengan tangannya dan membiarkan air mengalir melalui celah di antara jari-jarinya. Tanpa kebahagiaan, bagaimana bisa ada rasa sakit? Pada saat ini, waktu terhenti. Tiba-tiba, tubuh Gu Yuena sedikit bergetar, seolah dia merasakan sesuatu. Kekecewaan dan kesedihan di wajahnya sirna. Sebagai gantinya adalah senyuman pengertian. Di saat berikutnya, tubuhnya tenggelam dalam pelukan hangat. Gu Yue, kenapa kamu di sini? Aku sudah mencarimu selama setengah hari, suara lembut itu menghangatkan hatinya. Terlepas dari seberapa besar rasa sakit di masa depan, dia bahagia saat ini. Dia benar-benar menyukai pelukan hangat itu. Ayah, dia memanggil dengan lembut. Tang Wulin memeluknya. Saya meninggalkan barak lebih awal dan tiba di sini lebih cepat. Apakah kamu merindukan saya? Ya. Dia berbalik dan memeluk pria itu. Dia merasakan kehangatan dadanya dan mendengarkan jantungnya yang berdetak kencang. Dia menutup matanya. Aku sangat merindukanmu. Dia membelai rambut perak panjangnya dengan lembut. Pada saat ini, hati Tang Wulin terpuaskan. Kebahagiaan yang dia rasakan saat ini melebihi kebahagiaan yang dia rasakan ketika dia menerobos segel ke-10 atau bahkan ketika dia memadatkan inti jiwanya. Justru karena dialah jalan yang terhalang oleh rintangan dan penuh dengan kesulitan tampak bebas dan tidak terhalang baginya. Setidaknya, ada sesuatu yang masih bisa disimpan hatinya. Keduanya berpelukan seolah itu bukan urusan siapa-siapa. Para wanita parubaya yang mencuci cucian mereka di sisi berlawanan tercengang ketika mereka melihat pasangan cantik ini yang tampaknya tertutup selubung cahaya keemasan di bawah sinar matahari. Itu seperti lukisan yang sempurna. 2 hari yang mereka habiskan bersama itu singkat tetapi dipenuhi dengan saat-saat yang menyenangkan. Mereka memasak, mencuci cucian, berjalan-jalan, tertawa riang, mengamati bintang-bintang, dan naik ke puncak bukit untuk melihat pegunungan bersalju di kejauhan. Setiap detik seakan mengisi hati mereka dengan kegembiraan. Ayah, kapan kamu akan kembali lain kali? Tanya Gu Yuena dengan suara lembut. Tang Wulin berkata, kali ini mungkin membutuhkan waktu lebih lama. Saya mengikuti kompetisi. Setelah kompetisi berakhir, saya bisa kembali. Kemudian saya akan bisa tinggal beberapa hari lagi, jadi saya bisa menghabiskan lebih banyak waktu dengan Anda. Apakah kamu bosan berada di sini sendirian? Gu Yuena tersenyum. Aku tidak akan bosan setelah memikirkanmu, ayah. Ketika dia melihat senyum manisnya di wajah cerahnya, Tang Wulin tidak bisa menahan diri saat dia mencium lembut pipinya. Kulitnya yang kenyal dihiasi dengan wangi seorang gadis yang membuatnya bertahan tanpa berpikir untuk kembali ke kamp tentara. Dia awalnya bermaksud untuk menjadi kecupan ringan, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk menikmati ciuman itu. Gu Yuena tertawa pelan. Ayah, itu menggelitik. Tang Wulin tiba-tiba memeluknya dengan erat. Jangan pernah tinggalkan aku, oke? Senyum di wajah Gu Yuena membeku. Secara bertahap, ekspresinya melembut. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan dengan lembut, Na-Er tidak akan pernah meninggalkanmu. Ketika Tang Wulin kembali ke tentara Dewa Darah, dia dipenuhi dengan motivasi. Dia secara bertahap terbiasa dengan kehidupan di sini yang dipenuhi dengan kultivasi yang serba cepat dan pertempuran yang sebenarnya. Setiap kali dia pergi menemui Gu Yuena, dia merasa sangat santai. Pikirannya yang tegang lega. Dia bahkan merasa bahwa inderanya terhadap elemen lebih tajam, dan kekuatan spiritualnya secara mengejutkan meningkat. Dia pasti telah mencapai ini selama terobosan sebelumnya.
Hanya saja dia tidak memahami perkembangan terakhir. Setelah menghabiskan 2 hari bersama Gu Yuena, semuanya menjadi jelas. Soul Land 3 Chapter 1032. Chapter 1032, Keluhan Jiang Wuyue. Saya harus bekerja keras untuk berkultivasi. Saya hanya bisa melindunginya lebih baik dengan menjadi lebih kuat. Setelah aku mencapai level tertentu, dia tidak akan meninggalkanku bahkan jika dia memulihkan ingatannya. Ketika dia memikirkan hal ini, Tang Wulin dipenuhi dengan motivasi. Dia menghubungi Jiang Wuyue pada saat pertama yang tepat, supaya dia bisa tunduk pada pemukulannya. Kenapa aku yang memukuli kamu, tapi aku juga yang sakit di sekujur tubuh sedangkan kamu baik-baik saja seolah-olah aku tidak memukulmu sama sekali. Terbuat dari apa tubuhmu? Jiang Wuyue menggerutu. Dia awalnya senang memukuli Tang Wulin. Seiring berjalannya waktu, dia memperhatikan bahwa orang yang dipukuli tidak terpengaruh, sedangkan dia sendiri lelah melebihi kemampuan. Tang Wulin sama sekali bukan manusia. Bahkan saat dia memukulnya dengan serangan yang seharusnya bisa menghancurkan baja, yang paling bisa dia lakukan adalah meninggalkan bekas kecil di tubuhnya. Juga, ketika mereka bertemu lagi keesokan harinya, lukanya pasti sudah sembuh. Kebahagiaan dan kepuasan awalnya menurun drastis. Tang Wulin menggosok buku-buku jarinya. Mengapa kita tidak bertukar? Aku akan menjadi orang yang memukulmu kali ini. Kepala Jiang Wuyue mulai bergetar seperti drum pelet. Tidak, ngomong-ngomong, kenapa kamu selalu minta dipukul? Mengetahui Anda pasti tidak akan melakukan sesuatu tanpa alasan. Tang Wulin tidak menyembunyikan kebenaran darinya. Agar aku bisa mendapatkan kendali yang lebih baik atas kekuatanku. Memang benar saya tidak merasakan banyak pengaruh dari hits Anda sekarang. Saya sudah mencari orang lain. Aku akan pergi dan mencari kakak laki-laki Ma. Dia berhubungan sangat baik dengan Ma San sekarang. Dia telah menempa logam dasar untuk baju besi perang 3 kata Ma San. Mereka tidak hanya pemurnian jiwa, tetapi beberapa juga bahkan paduan roh pemurnian jiwa. Setelah menerobos segel ke-10 dan mendapatkan inti jiwanya, Tang Wulin telah meningkat pesat dalam kendali atas keterampilan penempaannya. Semakin kuat fondasi armor pertempuran 3 kata, semakin besar peluang untuk berhasil ditingkatkan menjadi armor pertempuran 4 kata. Dengan penempaan Tang Wulin, armor perang 3 kata Ma San tidak hanya mengatasi beberapa kesalahan tersembunyi dari armor perang 2 kata miliknya, kualitasnya jelas merupakan salah satu yang teratas di tentara Dewa Darah. Ma San juga bertindak sebagai promotor karena berita ini menyebar ke seluruh tentara. Saat ini, setiap master armor tempur 2 kata di ketentaraan mendambakan jasa Tang Wulin. Sebelum ini, diasumsikan bahwa penempaan Soul Refinement bukanlah bisnis yang menguntungkan. Saat ini, bengkel Tang Wulin akan meledak dari banyaknya pelanggan yang dia miliki. Namun, Tang Wulin memiliki waktu terbatas, jadi dia hanya bisa menerima beberapa pesanan. Jika itu terjadi di masa lalu, dia mungkin akan diserang. Namun, dia sekarang adalah Blood Nine. Siapa yang berani mengganggunya? Penerima manfaat terbesar dari semua ini bukanlah dia tapi Long Yuxue. Setengah dari keuntungan bengkel Tang Wulin adalah miliknya. Meskipun dia cukup pelit, dia menghormati kata-katanya. Karenanya, Long Yuxue menuai banyak manfaat dari bengkel Tang Wulin, lebih dari apa yang didapat Tang Wulin. Bagaimanapun, dia tidak harus melakukan pekerjaan manual apapun. Akibatnya, kekuatan Long Yuxue meningkat pesat selama periode waktu ini, berkat poin prestasi yang dia peroleh dari usaha patungan. Meskipun dia masih lebih lemah dari Jiang Wuyue, ada tanda-tanda yang menjanjikan dari kekuatannya yang setara dengannya dalam waktu dekat. Itu juga membuat kasih sayang Long Yuxue terhadap Tang Wulin berubah, sedikit demi sedikit. Namun, satu-satunya saat dia bisa melihat Tang Wulin adalah ketika dia pergi ke bengkel tempah. Satu-satunya kesempatan baginya untuk bertemu dengannya adalah saat dia sedang menempah. Di mata Long Yuxue, Tang Wulin seperti robot humanoid yang tidak mengenal kelelahan. Kultivasi sepertinya menjadi satu-satunya aktivitas yang dia lakukan setiap hari. Ketika dia tidak berkultivasi, dia akan menempah. Dia sepertinya tidak mengalokasikan waktu untuk hiburan. Kultivasinya dilakukan di Batalion Dewa Darah, tempat yang terlarang untuk Long Yuxue. Sejak dia menghabiskan sebagian besar waktunya dengan Tang Wulin, dia merasakannya dengan lebih jelas. Tang Wulin tampaknya berubah menjadi orang yang berbeda setiap hari. Dibandingkan dengan ketika dia pertama kali tiba di ketentaraan, dia tampak seperti orang yang sama sekali berbeda sekarang, seolah-olah dia terlahir kembali. Kemajuan Tang Wulin di final Federal Stardoll Battle Network Challenge juga mulus. Semua lawannya sangat kuat, namun,
Setelah kekuatannya meningkat, tidak sulit baginya untuk melawan lawan-lawannya. Babak eliminasi akan segera berakhir, dan dia akan bertanding di babak round robin. Setelah round robin, itu akan menjadi final. Pada babak round robin, kontestan akan dibagi menjadi 8 grup yang masing-masing terdiri dari 8 kontestan. 2 kontestan teratas dari setiap grup akan memasuki babak penyisihan terakhir. Dengan kata lain, ini adalah 16 teratas. Dalam round robin, tidak ada bahaya nasib seseorang ditentukan oleh hasil dari satu pertandingan seperti di babak eliminasi. Namun, para kontestan masih harus berjuang keras setiap saat. Baru setelah itu mereka dapat melanjutkan ke tahap kompetisi berikutnya. Gu Yue, apa yang kamu lakukan? Oh, kamu harus makan lebih banyak. Saya baik-baik saja di sini. Jangan khawatirkan aku. Saya sudah di round robin, dan pertandingan akan dijadwalkan lebih dekat satu sama lain. Saya punya pertandingan setiap hari. Saya akan memeriksa jadwal saya dan melihat apakah saya dapat mengunjungi Anda antara round robin dan final. Ayah, tidak perlu itu. Anda bisa kembali setelah kompetisi selesai. Jika tidak, itu akan sulit bagimu. Baiklah, sungguh gadis yang baik. Panggilan berakhir. Senyum manis dan indah Gu Yuena segera mendapatkan kembali ketenangannya yang dingin. Dia memutar nomor lain. Mari kita mulai infiltrasi. Apakah semuanya sudah siap? Ya, wanitaku. Semuanya sudah siap, sebuah suara lusuh datang dari ujung sana. Baik, perbarui saya jika terjadi sesuatu. Kita tidak boleh membiarkan pagoda jiwa memperhatikan apapun. Jangan khawatir, Nyonya. Kami akan memulai infiltrasi dari platform kenaikan roh dasar. Mereka tidak akan memperhatikan kita. Gu Yue mengakhiri panggilan dan merapikan rambutnya. Dia melangkah keluar dari kamarnya. Jika Tang Wulin bisa melihatnya sekarang, dia pasti akan sangat terkejut. Itu karena dia tidak lagi berada di Fire Basin. Dia saat ini berada di dunia yang dipenuhi dengan logam. Apakah kamu siap? Suara yang menyenangkan terdengar di samping telinga Gu Yuena. Phoenix Surgawi Douluo Leng Yaosu sudah menunggunya di luar. Saya siap, Guru. Gu Yuena mengangguk padanya. Senyum tipis muncul di wajah Leng Yaosu. Muridnya ini tidak pernah mengecewakannya. Dia mengangkat tangan dan melakukan tos dengan Gu Yuena. Semoga berhasil. Kami akan menunjukkan kepada mereka betapa kuatnya murid Leng Yaosu ini. Ya, saya pasti akan lulus. Tatapan Gu Yuena sangat stabil. Jika dia lulus tes ini, dia akan menjadi roh persiapan pagoda roh dan membuat jalannya ke jajaran yang lebih tinggi dari pagoda roh. Pintu besi terbuka, dan Gu Yuena melangkah masuk. Yang menunggunya adalah ujian paling ketat dari pagoda jiwa. Pertandingan pertama round robin, mulai. Dengan pengumuman suara elektronik, Tang Wulin memusatkan pandangannya pada lawan di depannya. Nomor 47. Ini adalah nomor lawan pertamanya di pertandingan pertama round robin grupnya. Tantangan jaringan pertempuran bintang Do Federal berbeda dari kompetisi ranah master jiwa di mana para kontestan tidak tahu apa-apa tentang lawan mereka, juga tidak dapat menyelidiki mereka. Penyelenggara melakukan pekerjaan luar biasa dalam menjaga kerahasiaan informasi semua kontestan. Mereka hanya bisa meneliti lawan mereka dengan menonton rekaman pertandingan mereka sebelumnya. Namun, faktor krusialnya adalah bahwa barisan lawan mereka dirahasiakan. Itulah mengapa tidak ada yang tahu siapa lawan mereka selanjutnya. Dalam keadaan seperti itu, seseorang harus melakukan banyak penelitian karena jumlah lawan yang mungkin akan besar. Itu tidak menimbulkan masalah bagi Tang Wulin. Dia tidak pernah meneliti lawannya. Semakin sedikit dia tahu tentang lawannya, semakin dia menyukainya. Misteri lawannya akan semakin merangsangnya. Saat ini, dia memiliki kendali dasar atas tubuhnya. Dia tidak akan kehilangan kendali seperti yang dia lakukan sebelumnya ketika dia menerobos segel ke-10. Semakin banyak kendali yang dia miliki atas kekuatannya, semakin besar kepercayaan yang dia miliki. Dia akan menghadapi tantangan kedua Blood9 dalam 2 minggu. Dia tidak pernah lebih percaya diri dari dirinya saat ini. Dia adalah satu-satunya yang benar-benar yakin dengan tingkat kekuatannya. Article 4 of 5.